Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, alhamdulillah. Hari ini anak-anak kita tahu pelajaran kita adalah PAI atau PAI, pelajaran agama Islam. Dengan tema kita hari ini yaitu cara-cara berwudhu. Cara-cara berwudhu. Jadi sebelum kita melangkah untuk selanjutnya, kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa kita Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan ilmu. Kepada kedua kelas untuk maju ke depan memimpin doa, kami persilakan. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Maka untuk selanjutnya, supaya kita rasa nasional kita tetap terjaga, marilah kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu Indonesia Raya. Indonesia
Dengan lari tadi, rasa nasionalisme kita tetap terjaga. Kemudian sebelum kita melaksanakan tahap selanjutnya, kita absen terlebih dahulu. Ada yang hadir? Ada. Kenapa? Sakit? Ya, kalau sakit sebagai teman kita doakan agar teman kita sehat dan kembali bisa bersekolah bersama kita, ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan, kita terlebih dahulu yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama adalah tujuan pembelajaran kita yaitu supaya kita dapat menyebutkan pengertian wudhu. Kemudian supaya kita dapat menjelaskan yaitu langkah-langkah berwudhu dengan baik dan benar. Dan supaya kita dapat mempraktekkan dengan benar tentang berwudhu yang benar. Baiklah anak-anak semua, setelah kita menjelaskan tujuan pembelajaran, maka kita akan masuk kepada apel seki, yaitu di mana pelajaran kita yang telah lalu yaitu tentang air yang boleh dipakai untuk wudhu. Ya, kemarin air yang boleh dipakai untuk wudhu pertama ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, dan sebagainya. Nah, kemarin sudah kita laksanakan dan bahkan kita sudah mempelajari kemarin sedikit menyinggung tentang soal wudhu. Nah, ada yang tahu masalah wudhu? Ada yang tahu masalah wudhu? Ini siapa yang tahu tentang wudhu? Rukun wudhu ada yang tahu? Ingat? Ada yang ingat? Rukun wudhu. Ini ada yang tahu setelah niat apa yang kita lakukan? Setelah niat. Setelah niat wudhu, kita membasuh muka. Nah, ada kemarin 6 wudhu. Pertama niat membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga 2 siku, menyapu bagian kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, yang ke-6 tartib. Nah, itu kemarin sudah pernah kita pelajari dulu. Kemudian selanjutnya pada hari ini kita akan melaksanakan yaitu kegiatan kita, yaitu tentang wudhu. Materi tentang cara-cara berwudhu. Cara-cara berwudhu itu sudah kita tahu bahwa yang pertama dulu kita lakukan membasuh 2 tangan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan wudhu. Ya, basuh dulu tangan. Untuk apa kita basuh? Nah, ada di situ getah atau cat, bisa kita bersihkan, bisa kita buang supaya air wudhu kita bisa masuk air. Kemudian selanjutnya kita tahu bahwa
Fardu wudu itu ada 6. Ya, ada 6. Pertama niatnya, lafal niatnya seperti yang sering kita baca. Ada yang tahu niatnya? Ada yang tahu niat wudu? Lafal niat wudu? Nawaitu wudu'a ya, tepuk tangannya semua semangat. Kemudian kita ulangi lagi dari awal, yaitu tentang pengertian wudu. Wudu dalam segi bahasa ialah bersih dan indah. Kemudian pengertian wudu adalah cara-cara untuk mengangkatkan hadas kecil supaya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan wudu itu, dengan wudu yang benar, kita dapat melaksanakan sholat, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca Yasin. Kalau belum berwudu itu tidak bisa, ya, tidak diterima kalau dia sholat tanpa wudu, tidak bisa. Nah, jadi seperti yang telah kita pelajari tempo hari, bahwa fardu wudu itu ada 6. Ya, ada 6. Setelah 6 macam ini kita laksanakan, mulai dari niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan, ya, menyapu bagian kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, dan yang ke-6 tertib. Nah, sekarang dulu Bapak sampaikan tertib itu apa? Tertib itu yang didahulukan. Contohnya berwudu itu pertama apa dulu? Pertama apa dulu? Nah, habis niat apa? Membasuh muka berapa kali? 3 kali. Nah, habis muka apa? Membasuh 2 tangan hingga 2 siku. Berapa kali? 3 kali. Dibasuh 3 kali, yaitu terlebih dahulu membasuh tangan kanan dulu. Ya, tangan kanan dulu, baru tangan kiri. Nah, habis itu apa lagi? Menyapu bagian kepala, menyapu bagian kepala 3 kali, basah rambutnya, nah, ya, 3 kali. Habis menyapu bagian kepala apa? Barulah membasuh kaki hingga 2 mata kaki, bukan lutut, tapi 2 mata kaki. Itulah yang disebut tertib. Kalau ada orang yang berwudu, ya basuhnya dulu mukanya, baru kakinya, baru tangannya, itu tidak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian setelah kita berwudu, praktiknya begini, ya. Praktiknya begini. Ini air. Kita praktek dulu. Tadi penjelasan, ini praktek. Sebelum kita melaksanakan wudu, kita, ya, membasuh 2 tangan dulu. Oke.
Membasuh dua tangan. Setelah membasuh dua tangan baru kita berkumur dulu. Tahu berkumur-kumur? Berkumur-kumur. Habis kita berkumur-kumur, membersihkan lubang hidung kita dulu. Bersihkan dulu lubang hidung kita bersihkan. Habis itu lubang telinga kita. Barulah masuk kita untuk membasuh muka. Jadi perhatian semua perlu diingat, setiap pekerjaan diawali harus dengan pakai bismillah. Apapun pekerjaan kita, apalagi ibadah. Contohnya, kan, mau berwudu dia, batunya di tangannya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus dimulai dengan bismillah. Nah, setelah kita membasuh dua tangan, membasuh berkumur-kumur, membasuh hidung, membasuh telinga, maka tinggal kita membasuh muka. Membasuh muka, disitulah kita memasang niat, ya. Ketika kita udah di hadapan kita keran air, kita baca doa, baca niatnya. Apa niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari badan lillahi ta'ala. Ini adalah niat. Begitu kita baca, terus di dalam hati mengiringi, sengaja aku mengambil air wudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Sampai bersihkan terus mukanya, basuh terus mukanya, semua basah, ya, semua basah. Nah, untuk selanjutnya akan kita buka pemutaran video mengenai tentang wudu. Ayo belajar tata cara berwudu. Suci artinya bersih dari kotoran dan najis. Wudu adalah salah satu cara bersuci. Umat Islam wajib bersuci sebelum sholat. Wudu merupakan syarat sholat. Sholat menjadi tidak sah jika kita tidak berwudu. Bisakah kamu melakukan wudu? Bagaimana cara wudu yang baik dan benar? Untuk mengetahui itu semua, mari kita simak penjelasan berikut ini. Tata cara berwudu. 1. Membaca niat atau basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu du'ai rabbil alamin asghari fardanillahi ta'ala. Artinya, aku
mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Basuhlah kedua telapak tangan hingga bersih dan terkena air secara sempurna. 3. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi. Pastikan rongga mulut bersih dari sisa-sisa makanan. 4. Membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. 5. Membasuh muka 3 kali. Basuhlah mukamu saat wudhu sehingga terkena air seluruhnya. Pastikan jangan ada bagian yang tidak terkena air. 6. Membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Basuhlah tanganmu sampai siku. Pastikan seluruhnya terkena air. 7. Mengusap rambut kepala sebanyak 3 kali. Usaplah rambut kepalamu dari depan ke belakang, lalu kembali lagi ke depan. Pastikan seluruh rambutmu terkena air. 8. Mengusap telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Usaplah kedua daun telingamu. Usaplah dari belakang ke depan. Pastikan seluruhnya terkena air. 9. Mencuci kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Cucilah kakimu sampai mata kaki sampai bersih. Pastikan terkena air secara merata. 10. Membaca doa setelah berwudu dengan menghadap kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minas tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, hanya satu, tidak bersekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba Allah dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertobat, dan jadikanlah aku orang yang suci, serta jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Nah, itu juga teman-teman pembelajaran kita kali ini, serta belajar tata cara berwudu. Tetap dukung terus ya channel kami dengan cara klik like, share, dan subscribe channel Transmedia. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Dadah! Itu tadi yaitu videonya. Videonya sudah kita lihat bersama bahwa praktik berwudu ini sudah kita lihat apa yang kita lakukan pertama, ya. Sekarang anak-anakku masih semangat? Masih semangat? Ya. Apa yang kira-kira
kalian dapat dari video tadi? Siapa yang bisa? Ayo, kelompok A. Apa yang kalian dapat di video tadi? Hah? Apa yang kalian tahu tadi di dalam video tadi? Ya, cara-cara berwudu. Itu aja. Kamu apa yang kamu tahu di video tadi? Ya, kelompok B. Apa yang kamu tahu di video tadi? Coba jelaskan. Hah? Apa tadi? Apa? Iya, cara berwudu. Itu aja. Nah, turun kelompok C. C, kelompok C. Apa yang kamu pahami di video tadi? Apa yang kamu? Ya, pertama harus membacanya. Terus, apa lagi? Itu aja. Nah, terus kelompok C. Apa yang kamu pahami di video yang barusan diputar tadi? Apa yang kamu pahami? Hah? Ya, pertama niat, ya rukun wudu, kedua membasuh muka, terus membasuh dua tangan, terus yang nyapu kepala, terus membasuh dua kaki, terus tertib. Ya, 100, tepuk tangannya sekarang, semangat, tepuk tangan. Ya, 100. Kemudian sekarang kita praktek berwudu, ya, praktek berwudu. Tadi sebagaimana Bapak bilang, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak dan sudah melihat video, ya, bagaimana cara-cara berwudu, ya, cara berwudu itu bagaimana. Nah, coba kelompok A dulu, coba tampil ke depan. Bagaimana cara berwudu? Nah, kalau benar tepuk tangan semangat ya. Nah, coba kamu sampaikan. Nah, pertama, gimana praktiknya? Tepuk tangan. Yang video tadi. Kemudian masuk hidung, masuk muka, tarik sampai ke pipi, tarik kepala, telinga, tarik batu kaki, hingga ke mata kaki. Lagi. Berdoa. Terima kasih. Tepuk tangannya. Tepuk tangannya. Ya, tepuk tangannya. Sudah bisa itu. Kemudian kelompok B, silakan. Kelompok B, siapa ketuanya? Coba praktekkan. Apa dulu kita kerjakan? Apa langkah-langkah cara berwudu? Pertama, coba kelompok B. Kelompok B. Ini B. Coba kamu. Kemudian semuanya maju ke depan. Ya, semuanya maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Ya, maju ke depan. Coba semuanya maju ke depan. Kita praktekkan dulu. Ke depan.
Nah, langkah pertama yang perlu kita laksanakan ketika kita berwudu, pertama caranya dulu membasuh dua tangan. Nah, coba. Membasuh dua tangan. Habis itu berkumur sebanyak 3 kali. Habis berkumur membasuh itu, habis membasuh itu masa tadi, dan kemudian habis itu apa lagi? Membasuh muka. Membasuh muka tadi sebelum air ke muka kita niat dulu ya, dibaca dulunya. Nah, setelah kita bacanya baru kita membasuh muka. Seperti ini ya, membasuh muka. Ambil air 2 tangan ini ibarat keran ya, ini keran. Nah, basuh muka kita. Semua wilayah di muka ini basah dengan air ya, sebanyak 3 kali. Habis itu apa tadi langkah selanjutnya? Membasuh 2 tangan. Tangan mana dulu? Tangan kanan. Basuh tangan kanan hingga kedua siku. Mana sikunya? Ya, dari siku sampai ke siku. Berapa kali? 3 kan? Kemudian habis kanan baru ya. Kemudian setelah kita membasuh 2 tangan, terus apa selanjutnya? Menyapu sebagian kepala. Nah, perlu menyapu bagian kepala pakai air yang bersih ya. Tidak boleh kita sapu umpamanya dia perempuan ya kan, ada rambutnya di belakang, ambilnya rambutnya, cucinya rambutnya, itu nggak boleh ya, nggak sah. Harus di wilayah kepala dibasuh dengan air sebanyak berapa kali? 3 kali. Kemudian selanjutnya setelah kita menyapu bagian kepala apa? Membasuh kaki. Betul apa tadi? Apa iya? Apa benar? Ya benar ya. Membasuh kaki, 2 mata kaki. Mana kakinya? Mata kakinya. Mana? Tahu mata kaki? Nah, tahu mata kaki? Nah, sampai di situlah Pak, bahasa kita basuh yaitu 3 kali. Ini perlu wudu, ya kan? Sedangkan langkah-langkahnya sudah kita sebutkan. Pertama tadi berkumur-kumur, kemudian membasuh tangan, berkumur-kumur, membasuh lubang hidung, membasuh telinga. Jadi kalau sudah itu kita basuh, kita mulai berwudu muka. Ya bisa juga kita lanjutkan setelah muka 2 tangan, setelah 2 tangan apa? Kepala. Setelah itu memasukkan air ke hidung, habis itu telinga, habis itu membasuh apa? Membasuh kaki. Akan 6 penduduknya. Nah, sekarang coba kita berdoa dulu. Nah, doa pertama niat wudu dulu, baru setelah niat wudu kita doa setelah wudu. Coba kita sama-sama niat wudu dulu. 1, 2, 3.
itu doanya. Kemudian sekarang penghabisan setelah kita berwudu, doa wudu. Nah, kita mulai doa wudu. Coba 1, 2, 3. Bismillah. Oke, tangannya. Ya, kembali ke tempat. Nah, sekarang Bapak lanjutkan, ya. Bapak lanjutkan, yaitu kesimpulan. Repliking, ya. Repliking. Coba semuanya semangat, tepuk tangannya. Ya, tepuk tangannya 1, 2, 3. Tepuk tangannya. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 6 kali. Ya, semangat ya, semangat. Kemudian sekarang kita akan memberikan yaitu kesimpulan pelajaran kita tentang cara-cara berwudu tadi, di mana pengertian wudu adalah cara mencuci diri dengan air untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah. Nah, kemudian langkah-langkah berwudu tadi sudah kita sampaikan. Pertama, sebelum berwudu baca bismillah. Baca bismillah ketika kita membasuh 2 tangan. Habis itu berkumur-kumur. Habis itu membasuh lubang hidung. Habis itu basuh dulu telinga. Nah, baru kita membasuh muka. Membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga 2 siku, membasuh, menyapu bagian kepala, membasuh 2 kaki mata kaki, kemudian bersih. Jadi ada 6. Nah, kalau sudah kita laksanakan 6 itu, kita sudah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita bagikan kertas 1 grup 1, ya, setiap kelompok. Coba, ini kelompok kalian di situ kalian
kelompoknya dulu ya. Tulis nama kelompoknya. Ya, kelompok A. Jadi di situ kalian tulis pertama apa yang kalian ketahui tentang pelajaran yang telah kita sampaikan tadi. Kamu tulis di situ. Kemudian apa yang kamu ketahui, kamu pahami tentang uduk di dalam video tadi. Ya, kamu tulis. Nah, apa yang kamu pahami di video tadi, kamu tulis di situ. Nah, contohnya ya kan. Nah, contohnya sebelum berwudu, membasuh tangan. Nah, habis membasuh tangan ini. Kemudian pengertian wudu. Apa yang kalian ketahui pengertian wudu? Nah, terus apa arti wudu? Nah, apa arti wudu? Kemudian apa saja yang kalian pahami tentang wudu? Boleh. Umpamanya wudu menjadi batal jika bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang halal nikah atau dengan laki-laki, boleh ya. Umpamanya buang air kecil, boleh. Pokoknya apa saja yang kamu ketahui, kamu diskusi ya. Silakan diskusi. Kemudian apa yang kamu ketahui tulis di situ dan kamu bedakan nanti di depan hasilnya. Dan siapa nomor 1, hadiahnya akan dapat hadiah. Hadiahnya rahasia, ya kan? Rahasia. Nah, kamu tulis dan kamu sampaikan nanti di depan kelas. Ya, silakan. Kalau bisa 4 macam kami sebutkan ya. Apa arti wudu, apa pengertian wudu, apa aja membatalkan wudu, dan kenapa perlu wudu. Ya, boleh kami sebutkan. Kamu bisa membacakan nanti. Apa yang kamu pahami tentang pembahasan wudu ini, kamu tulis di situ.
diskusikan sama teman. Ya, diskusikan ya. Nah, ini namanya kerjasama, diskusi. Ya. Sudah siap? Sudah selesai? Beri pilihan kelompok terbaik di tepuk tangan ya, nanti ya. Nah, siapa yang terbaik, siapa yang benar, tepuk tangannya dengan semangat. Oke? Oke? Sudah selesai, bisa kita mulai. Kalau udah kumpulkan tugas di meja Bapak. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Jangan lupa nama kelompoknya. Ya. Sudah ada lagi? Ya, 3 kelompok lagi. Belum, ini masih 1 kelompok. Coba kumpulkan. Apa yang kalian ketahui, diskusi masing-masing. Ya. Masing-masing ketua kelompok diskusikan. Nah. Bukan soal apa yang kamu pahami di dalam pelajaran ini kamu tulis, ya, yang kamu pahami, apa yang kamu tahu. Ya. Tadi Bapak kan sudah jelas dari tadi, ya kan? Apa sih pengertian duduk? Tadi kan enggak. Kumpulkan tugas, selesai atau tidak selesai, kumpul semua. Ya. Silakan kumpulkan. Silakan.
Selesai atau tidak selesai, kumpulkan tugas. Ya. Udah, kumpulkan sini. Ya. Udah, kumpulkan. Udah, habis waktu. Ya. Terus kelompok A mana kelompok A? Nah, kelompok B, kelompok A. Nah, sekarang masing-masing mewakili kelompok akan maju ke depan. Pertama kelompok D dulu. Bacakan apa yang kamu ketahui tentang Udo. Silakan bacakan yang kamu tulis ini. Silakan. Praktek Udo. 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh tangan. 4. Membasuh kepala. 5. Membasuh kaki. 6. Tertib. Tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, 100 ya, walaupun satu salah ya, menyapu bukan membasuh, menyapu bagian kepala bukan membasuh ya, menyapu. Kemudian selanjutnya kelompok C, kelompok C ya, kelompok C, silakan membaca. Garis berwudhu. Cuci tangan sampai siku 3 kali. Masuk hidung 3 kali. Cuci muka 3 kali. Masuk telinga 3 kali. Masuk kaki 3 kali. Ya, tepuk tangannya semuanya. Tepuk semuanya. Semangat. Sebelum kita membacakan selanjutnya, coba tepuk tangan 2 kali. Semuanya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 5 kali. Tepuk tangan 5 kali. Oke, selanjutnya yaitu kelompok A membacakan hasil diskusinya. Niat untuk basuh tangan. Ya, tepuk tangannya. Ya, tepuk tangannya. Kemudian kelompok B, silakan membacakan hasil diskusinya sama kelompoknya. Silakan. Ini.
kelompok B. Silakan. Coba. Semangat. Ya. Karena dia kurang sehat, kita lanjutkan. Sudah siap? Masih ada? Kelompok kan? Kelompok A udah kan? Kelompok B udah? Hah? Belum. Itu ya. Kelompok G, C, udah. Kelompok C udah. Ini apa ini? C. Kelompok C. Udah. Waktu itu semua kelompok membacakan. Udah kecuali kelompok D. Ya. Oke, terima kasih. Nilainya untuk buku D yang nomor 1. Tepuk tangannya. Iya. Jadi buku D ini dapat nilai 100. Kemudian kelompok C. Apa? Kelompok C nomor 2. Tepuk tangannya. Tepuk tangan. Nah, tepuk tangan. Kemudian selanjutnya kelompok nomor 3. Kelompok A. Tepuk tangannya. Nah, ini kelompok B ini enggak mengantar. Ya, walaupun begitu harus tepuk tangannya. Coba. Ya. Ya. Terima kasih. Hari ini ya pembelajaran kita tentang wudhu sudah selesai. Ya, mudah-mudahan kepada anak-anakku semua sebagai penutup bahwa berwudhu itu penting untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berwudhu itu ada rukunnya yang harus kita laksanakan. Ya, ada rukunnya yang harus kita laksanakan. Kemudian ada sunat-sunatnya. Ada rukun, ada sunat wudhu, ada. Kemudian setelah kita berwudhu, kita apabila datang membatalkan wudhu, kita harus kembali berwudhu. Apabila kena yang membatalkan wudhu, bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan, umpamanya, ya kan, menyentuh lingkaran kubur dan dubur. Apalagi membatalkan. Jadi kalau sudah kena salah satu, maka batal wudhunya. Maka kita harus berwudhu kembali. Jadi wudhu itu posisinya sangat penting, ya sangat penting di dalam ibadah. Baca yasin harus berwudhu, ya baca Quran berwudhu, sholat berwudhu, ya sholat berwudhu. Jadi kalau kita tidak berwudhu, maka kita dilarang untuk sholat. Enggak, dia berwudhu, sholat dia tak boleh. Megang Quran tak boleh, ya kan? Tak boleh. Kemudian seperti kita jelaskan tadi, di mana wudhu ini adalah hal yang sangat penting, ya, yang sangat penting. Itu adalah cara-cara. Salah satu cara menyucikan diri dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau sudah berwudhu berarti hadas kecil kita sudah hilang. Kita sudah boleh berwudhu, ya.
Jadi anak-anak semua nanti di rumah ya kalian bisa praktek langsung nanti ketika mau ngaji, praktekkan terus duduknya, laksanakan sesuai dengan pelajaran kita ini. Oke? Kemudian berwudulah kalau kamu mau mengaji dan sholat. Demikianlah pada pagi ini acara kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi yang baik. Ya, sisi terakhir tanya jawab. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang wudu, mengenai wudu? Ada yang mau bertanya? Ini tangan. Kelompok A. Kalau bisa memberikan pertanyaan, tepuk tangan ya. Kelompok A, apa yang kamu tanya? Nah, tentang wudu ini. Nah, coba. Nah. Kelompok B, apa yang perlu kamu tanyakan? Coba tanyakan. Coba. Ada yang berani? Harus gerak. Harus berani. Kelompok C, ada yang berani? Ketuanya mana? Ketuanya coba bertanya. Banyak pertanyaan. Kalau megang najis batal atau tidak, bisa ditanya ya. Ada yang bertanya? Ada? Nah, ada yang bertanya? Ya. Ada waktu 4 menit lagi. Ada? Ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, mudah-mudahan karena tidak ada yang bertanya, maka kita akhiri. Kita akan jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas yaitu tentang sholat. Ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhirnya kita berdoa kepada Allah. Nasrullahi wa fatahul qarib. Mubasyirul mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian karena kita udah ditutup dengan ayat pendek. Ayat pendek. Ayat apa menjadi? Kelompok A. Satu lagi kelompok ADD. Ini penutup ini, coba kelompok D.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna saniyaka wal abtar. Satu lagi. Kelompok B. C. Kelompok C. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhakrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza rabbika fadhhab wa ila rabbika farghab. Kemudian sama-sama kita baca surah Fatihah semangat sebagai penutup akhir. 1, 2, 3. Bismillah. Sekarang kita hari